Selanjutnya, mawas diri adalah memeriksa dan mengoreksi diri secara jujur. Mawas diri dalam Islam adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dalam setiap kehidupan. Sedangkan introspeksi diri adalah cara seseorang memandang dirinya dan merenungkan melalui pikiran, perasaan, dan ingatan. Introspeksi dalam Islam adalah kita merenungkan perbuatan kita, apakah sudah sesuai dengan perintah Allah atau banyak kita lakukan dosa atau perilaku tidak terpuji. Sikap mawas diri dan introspeksi dapat kita teladani dari salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni malaikat. Materi selanjutnya adalah iman, artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada, makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan tidak memiliki syahwat sehingga selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang iman kepada malaikat, yakni wallahu ma fis samawati wal ard wa ma indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun, yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya Surat 21 ayat 19. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dalam melaksanakan tugas. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepada Allah. Selanjutnya adalah tugas malaikat secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang kedua, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berbuat baik. Yang keempat, meneguhkan keimanan bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus. Yang kelima, melaksanakan hukum bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nangkir yang bertugas menanya ruh di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Dan yang kesepuluh adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Materi berikutnya adalah cara beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat bukan hanya mengetahui nama dan sifat malaikat, akan tetapi kita harus menunjukkannya dengan sikap dan perilaku. Contohnya yaitu seperti perilaku mawas diri sebab para malaikat yang selalu mengawasi dan mendampingi kita, serta kita harus berusaha untuk menghindari niat buruk baik perbuatan maupun perkataan. Berikutnya adalah cara beriman kepada malaikat. Yang pertama, membenarkan keberadaan malaikat. Yang kedua, selalu mawas diri dan introspeksi karena kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia melalui malaikat. Yang ketiga, mempercayai kehidupan setelah kematian. Ini artinya kita meyakini keberadaan malaikat karena ada beberapa malaikat yang ditugaskan berkaitan dengan kematian manusia, seperti Israel yang mencabut nyawa. Yang berikutnya adalah manfaat beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terdorong untuk terus meningkatkan amal baik karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat. Yang ketiga, semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu dijaga oleh malaikat. Yang kelima, dengan mengetahui sifat-sifat malaikat menjadi termotivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya demikian materi kita pada hari ini.
Semoga bermanfaat kepada kita semua. Sekian dan terima kasih, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.